Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, la hamla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, Tarikh Dimashqi, dalam kitab Tarikh Al-Baghdad, diceritakan tentang kisah Imam Al-Bukhari, seorang ulama besar yang dikenal sebagai salah satu ahli hadis yang paling terpercaya, yang telah menginspirasi banyak orang di sepanjang zaman. Namun perjalanan hidupnya dalam menuntut ilmu bukanlah sesuatu yang mudah, melainkan dipenuhi dengan tantangan, rintangan, dan pengorbanan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sejak usia belia, Imam Bukhari itu memang menunjukkan minat yang luar biasa tingginya terhadap keinginan untuk menuntut ilmu agama, terutama yang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi. Pada usia 10 tahun, ia mulai menghafal dan mempelajari hadis-hadis Nabi yang diajarkan oleh ulama setempat tempat dia tinggal. Namun kecintaannya kepada ilmu tersebut membuatnya semakin merasa kurang dan belum cukup. Maka pada usia 16 tahun mulailah dia berkelana dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari satu wilayah ke wilayah lainnya, meninggalkan tempat tinggalnya, mencari ilmu yang jauh di sana, kemudian untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginannya, yaitu tentang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi. Dia rela meninggalkan wilayahnya Uzbekistan di Bukhara menuju tempat-tempat yang lainnya, mengunjungi, mencari guru dalam rangka untuk memahami, mempelajari, yaitu hadis-hadis Nabi. Beliau ke Baghdad, beliau ke Mekah, beliau ke Madinah, beliau ke Mesir, ke Syam, Syria, bertemu dengan para ulama-ulama ahli hadis dan mendengarkan hadis langsung dari lisan para ahli hadis tersebut, kemudian tinggal bermulazamah untuk menuntut ilmu. Di setiap kota ia mengumpulkan hadis, mencatat, memverifikasi kebenarannya, serta berkaitan dengan sanad-sanadnya, yaitu periwayatan tentang siapa yang menjadi rangkaian sanad periwayatan hadis tersebut. Dalam perjalanan ini, Imam Bukhari mengalami berbagai macam kesulitan, mulai dari keterbatasan harta hingga tantangan fisik. Karena pada saat itu, perjalanan antar negara dari satu kota ke kota yang lainnya adalah perjalanan yang sulit dan akan menimbulkan banyak sekali resiko. Namun ketekunan, niat, semangat untuk menuntut ilmu itulah yang tidak pernah surut ditanamkan dalam dirinya, sehingga kemudian dia mampu melewati kesulitan-kesulitan yang ada. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu kisah terkenal dari perjalanan Imam Bukhari adalah ketika beliau diuji oleh seorang ulama besar yang ingin mengetahui tentang keakuratan hafalannya. Ulama itu mengacak-acak sanad hadis, kemudian begitu juga terkait dengan isi hadis tersebut. Lalu ia membacakannya di hadapan Imam Bukhari. Kemudian Imam Bukhari disuruh mengoreksi bacaan tersebut. Dengan keilmuan yang dimilikinya, Imam Bukhari bahkan bisa mengembalikan hadis yang acak-acakan dibacakan, baik sanad maupun matannya itu, kepada hadis yang sebenarnya. Hal inilah yang membuat kagum ulama tersebut dan menegaskan bahwa memang Imam Bukhari adalah seorang yang betul-betul ahli dan terpercaya terkait dengan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, setelah bertahun-tahun mengumpulkan, memverifikasi, menyusun hadis, Imam Bukhari berhasil menyusun kitab Sahih yang benar-benar sahih yang ada, yaitu Sahih Bukhari, sebuah karya yang hingga kini menjadi rujukan ulama-ulama dalam memahami atau merujuk kepada hadis dari sahih, hadis terpercaya di kalangan umat Islam. Karya ini
tidak hanya menjadi bukti keilmuan, tapi juga menjadi bukti betapa besar pengorbanan yang dibutuhkan dalam mencari ilmu dan kebenaran. Imam Bukhari ini, kaum muslimin, mengajarkan kita tentang ketekunan, dedikasi, dan kesabaran dalam belajar agama. Beliau tidak sekedar mencari ilmu untuk pengetahuan pribadi, melainkan untuk menjaga kemurnian ajaran agama Islam. Perjuangan dan ketulusannya dalam menuntut ilmu menjadikannya teladan bagi para penuntut ilmu dimanapun, dalam zaman apapun. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh dari apa yang dialami dalam kehidupan Imam Bukhari, sehingga hari ini kita mengenal namanya bukan karena sekedar nama belaka, tapi ada riwayat, ada jalan kehidupan yang dijalani untuk dapat mencapai nama besar dengan ilmu yang ditekuni. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang senantiasa mampu mengaplikasikan diri pada nilai-nilai perjuangan untuk senantiasa belajar fi sabilillah, di jalan Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hadaram wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.